Namaku Setia. Aku seorang pekerja baru di sebuah kantor agensi yang ada di Bandung. Aku bersyukur di tahun ini akhirnya aku bisa mendapatkan pekerjaan. Setelah cukup lama menganggur dan kerja part-time, akhirnya aku bisa mendapatkan pekerjaan tetap. Kantorku ini berada di sekitaran Jalan Soekarno-Hatta. Di sebuah ruko 2 lantai, dan kalau dari tempatnya sih memang tidak terlalu besar, tapi cukup untuk kami yang bekerja di sana. Karena kebanyakan kami bekerja tidak di kantor, lebih mobile bertemu dengan klien, dan biasanya di kantor kita bertemu untuk briefing atau meeting. Kurang lebih sudah 1 minggu aku bekerja di sana. Dan pengalaman yang akan kuceritakan malam hari ini ketika aku baru saja beberapa hari kerja di kantor baruku itu. Hari pertama masuk kerja, aku bertemu dengan HRD. Setelah berbincang-bincang, aku pun diantarkan untuk membuat absen. Sistem absen di kantor ini menggunakan pendeteksi wajah. Sebut saja dia Bu Widi. Bu Widi memintaku untuk melakukan scanning wajah di mesin absen. Proses demi proses pun aku lewati untuk membuat absen dengan pendeteksi wajah. Jika bisa kugambarkan, mesin absen ini berbentuk kotak. Seperti telepon, ada angka-angkanya. Lalu di sebelah kiri ada sebuah layar kecil dan juga kamera. Jadi ketika kita melihat ke layar itu, kita akan melihat wajah kita sendiri. Ya, seperti selfie kalau di handphone. Lalu nanti mesinnya akan mendeteksi wajah kita, dan setelah terdeteksi, mesin akan membuka foto kita saat pertama kali kita membuat absensi. Setelah proses scanning selesai, aku pun mencobanya. Oke Bu, aku coba ya. Ku arahkan wajahku ke arah kamera, dan tak lama mesin pun berbunyi. Terima kasih. Dan setelah itu terlihat identitasku. Ada fotoku dan juga nama dan jabatanku. Mesin pun mengeluarkan suara terima kasih, yang berarti absen telah berhasil. Bu Widi mengingatkanku untuk tidak lupa absen saat datang dan pulang. Karena kalau tidak, akan mendapatkan potongan. Aku pun selalu mengingat-ingat itu. Bahkan lebih spesifik, Bu Widi bilang, hati-hati
Kadang absen pulang suka pada lupa. Jadi percuma kerja seharian. Singkat cerita, hari itu pun berjalan. Di hari keempat, hari Kamis malam Jumat, aku mengikuti bosku untuk meeting di luar bersama klien. Setelah berdiskusi ini itu, lanjut aku dan bosku ini meeting di tempat selanjutnya. Di tengah perjalanan, bosku ada urusan lain, sehingga dia harus kembali ke kantor duluan. Dan dia menitipkan materi yang disampaikan kepada klien yang akan dipresentasikan olehku. Tak masalah buatku. Aku pun mendatangi tempat janjian klien tersebut. Sama ngobrol banyak, presentasi ini itu segala macam. Sekitar jam 9 malam, aku pun pamit pulang. Aku mengendarai motorku, lanjut pulang ke rumah. Sampai di tengah perjalanan, astaga, aku lupa untuk absen pulang. Akhirnya, aku pun memutar balik untuk berangkat menuju kantorku. Dan jarak saat itu dari posisiku ke kantorku bisa dibilang cukup jauh, karena aku sudah dekat dengan rumahku. Ya, mau tidak mau, aku selalu ingat pesan Bu Widi. Aku pun kembali ke kantorku untuk absen pulang. Sampai di kantor, kondisi kantor sudah sepi. Ya, karena memang di kantorku itu memang tidak ada lembur. Hanya lampu depan ruko yang menyala. Aku pun membuka pintu ruko kantorku itu dan kulihat ada Mang Adi. Dia memang berjaga di sana, sekaligus tukang bersih-bersih di sana. Karena di sini tidak ada satpam. Satpamnya hanya di komplek depan ruko. Mang Adi, aku pun menyapanya. Mang Adi mengangguk dan bertanya, mau apa malam-malam? Ya, aku bilang, aku mau absen pulang, tadi lupa. Mang Adi pun mengangguk. Dan dia lanjut menonton sesuatu, entahlah apa itu dari handphonenya. Posisi mesin absen di kantorku itu berada di lantai 2. Karena memang di lantai 2 tempat kerja kami. Aku pun naik ke arah lantai 2. Dan saat itu ruangan sangat gelap. Dan mesin tidak bisa mendeteksi wajahku. Lalu, aku pun mencari saklar lampu untuk menyalakannya, yang nantinya akan kumatikan lagi. Ketika berjalan untuk menyalakan saklar lampu, di ujung meja aku dengar ada suara orang yang sedang mengetik. Iya, suara keyboard komputer.
sudah ditekan-tekan. Karena gelap, aku tidak melihat ada siapa-siapa. Dan tidak ada layar komputer yang menyala satupun. Namun, suara dari keyboard komputer itu terdengar sangat jelas. Penasaran, aku pun lanjut mencari saklar, tidak pedulikan suara itu. Mungkin bukan suara keyboard, suara binatang, entahlah. Ketika aku akan menyalakan lampu itu, tiba-tiba saja ku dengar ada kursi yang bergeser. Refleks aku berlari kecil ke tempat saklar dan kunyalakan lampunya. Dan terlihat sebuah kursi yang keluar dari barisan meja. Kursi tersebut ada rodanya. Dan kulihat saat itu kursinya berputar sendiri. Seakan-akan baru saja ada yang memindahkan dan memutarkannya. Bulu kuduk seketika berdiri merinding. Tanpa pikir panjang, aku langsung menuju ke mesin absen. Sampai di depan mesin absen, aku arahkan wajahku ke arah kamera mesin absen itu. Dan ketika kuarahkan kamera di mesin absen, sontak aku kaget ketika kulihat pantulan dari layar depan kamera. Tepat di belakangku ada sesosok perempuan dengan rambut sangat panjang dan ukuran badannya yang sangat tinggi. Berada tepat di belakangku dan sedikit menunduk ke arahku. Rambutnya sangat panjang menutupi wajahnya dan sosok itu memakai baju merah. Itu kuntilanak merah. Terdengar suara cekikikan yang memekik telingaku. Setelah mesin absen itu terdengar, berhasil aku pun langsung menundukkan kepalaku dan berjalan perlahan keluar dari ruang lantai 2 ke bawah tanpa pedulikan apa yang ada di belakangku itu. Ketika aku akan melangkah turun dari tangga, aku langsung berlari turun ke arah bawah sampai kakiku tersandung dan aku terjatuh. Mang Adi langsung menyambutku, memegangiku dan menarikku. Aku pun duduk di sofa lantai 1 dan coba ditenangkan Mang Adi. Belum aku sempat cerita, Mang Adi bilang, ninggalin beremnya. lihat yang merah ya, begitu katanya. Sontak aku kaget. Karena iya, itu yang kulihat. Lanjut Mang Adi bilang, iya, sosok perempuan merah itu memang penunggu di lantai 2.
Dan konon katanya kuntilanak merah itu memang dipelihara untuk menjaga. Dan mungkin malam itu sosok si merah itu coba untuk berkenalan denganku dengan caranya. Manga dilanjut berkata, untung saja aku tidak sampai melihat wajah sosok si merah itu. Namaku Rini. Aku adalah mahasiswi tingkat akhir di salah satu perguruan tinggi yang ada di Semarang. Saat itu, aku melaksanakan KKN atau biasa disebut kuliah kerja nyata. Aku memilih Subang sebagai tempat KKN-ku. Pikirku, selain tidak terlalu jauh, Subang cukup menyenangkan. Sebelum KKN dimulai, aku bersama beberapa temanku melakukan survei ke sebuah desa yang ada di sana. Kami berkeliling mencari rumah untuk kami jadikan tempat tinggal nantinya. Sampai akhirnya kami sepakat untuk mengontrak salah satu rumah untuk dijadikan posko kami selama KKN berlangsung. Rumahnya besar, cukup untuk menampung kapasitas anggota kelompokku yang berjumlah kurang lebih 10 orang, yang terdiri dari berbagai macam jurusan. Hari pertama kami sampai di tempat KKN, kami langsung mengemas barang dan berkenalan dengan warga. Dan alhamdulillah, kami mendapatkan respon yang baik dari warga sekitar. Seminggu berlalu. Program KKN-ku berjalan dengan baik dan lancar berkat kerjasama antara anggota kelompok dan pula warga sekitar. Pada suatu malam, aku dan teman-temanku tidak dapat menahan kantuk karena kegiatan siang hari yang baru saja kami lakukan cukup menguras tenaga. Posko KKN-ku terdiri dari 3 kamar. 1 kamar untuk menyimpan barang-barang, 1 kamar untuk perempuan, dan 1 kamar lagi untuk laki-laki. Tetapi karena ukuran kamar yang kecil dan anggota KKN yang cukup banyak, sebagian tidur di ruang tengah, termasuk aku.
Hingga akhirnya pada jam 1 malam aku sedikit terbangun karena mendengar suara gaduh. Seperti ada orang di kamar mandi. Aku pun terduduk dan coba menyadarkan diri. Sampai dari kamar mandi pun keluar seseorang. Karena gelap, aku tidak begitu jelas melihat itu siapa. Orang itu mondar-mandir dari pintu depan ke kamar mandi. Aku memaksa membuka mata, walaupun sebenarnya kantukku tak dapat ditahan. Dan benar. Ternyata itu Nina, temanku. Setelah dari kamar mandi, Nina langsung tidur tepat di sampingku. Badannya menghadap ke arahku. Dan kulihat dia menatapku. Ingin rasanya aku bertanya, belum tidur, Nin? Tetapi aku tidak kuat dan aku pun kembali tidur. Esoknya, ketika semuanya sedang berkumpul untuk sarapan, aku bertanya, si Nina kemana? Lalu teman-temanku menjawab, Nina dari kemarin tidak pulang karena orang tuanya sakit. Hah? Aku heran. Tadi malam sekitar jam 1, aku lihat Nina tidur di sampingku. Aku pun menceritakan pada teman-teman lainnya. Aku masih terdiam. Karena penglihatanku tidak salah. Kalau tadi malam yang aku lihat adalah Nina. Dia tidur tepat di sampingku. Hah? Lalu aku menepis semua pikiran negatif agar teman-temanku tidak khawatir. Waktu pun berlalu. Program KKN ini benar-benar menguras tenaga. Karena kami pun langsung terjun di masyarakat. Membantu segala kegiatan yang ada di desa ini. Sampai ketika suatu pagi, saat itu masih jam 7 pagi dan semuanya masih terlelap. Aku berjalan sendiri keluar rumah sekedar untuk mencari hawa segar. Aku lanjut berjalan untuk melihat suasana yang ada di desa ini. Sampai aku pun melewati satu rumah besar yang cukup teduh karena terdapat beberapa pohon rindang. Dan terdengar suara. Hah? Siapa ya itu? Aku intip ke rumah itu. Dari luar, ternyata ada seorang perempuan yang sedang berjalan di sana. Di sampingnya ada sebuah undakan batu.
seperti sumur. Aku terus perhatikan arah langkah perempuan itu. Dan... Astaga! Aku teriak histeris karena sosok perempuan itu tiba-tiba saja meloncat masuk ke dalam sumur itu. Aku bergegas lari menuju sumur itu. Dan ketika aku intip ke arah sumur, tidak ada apa-apa. Ternyata itu bukan sumur, melainkan hanya galian seperti sumur saja. Namun, yang aku heran adalah sosok perempuan yang tadi kulihat tidak terlihat di dalam sana. Bulu kuduku berdiri seketika. Panik, aku segera lari kembali ke rumah. Sampai di rumah, kulihat teman-temanku masih tidur. Aku pun pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka. Belum sampai ke kamar mandi, terdengar ada suara seperti benda terjatuh di sekitarku. Dan aku melihat sosok hitam seperti seorang perempuan. Dia berlari ke arah belakang rumah. Refleks, aku langsung melihat untuk memastikan siapa yang baru berlari. Ketika aku lihat, ternyata tidak ada siapa-siapa. Aku terdiam dan mataku juga masih normal. Aku benar-benar melihat sosok perempuan berlari ke belakang sini. Aku pun kembali ke dalam dan mencoba membangunkan teman-temanku. Di ruang tengah, kulihat ada temanku yang tidur dengan seluruh badannya ditutupi kain samping. Aku tidak tahu siapa itu. Yang jelas, itu temanku. Aku bangunkan dia sambil aku perhatikan ke arah belakang. Bangun! Teriakku. Temanku masih meringkuk memunggungiku. Sampai akhirnya aku balik badannya. Dan astaga, ternyata yang kulihat itu adalah sosok pocong. Melihat itu, aku benar-benar terdiam dan badanku seketika tidak bisa digerakkan. Kepalaku pusing, mataku menjadi sangatlah berat. Dari telingaku, sayup-sayup ku dengar seperti ada suara rintihan seorang perempuan. Sampai badanku pun lemas dan aku tak sadarkan diri. Ketika terbangun, kulihat teman-temanku sudah mengelilingiku. Setelah cukup tenang, aku langsung menceritakan apa yang aku alami. Singkat cerita, program KKN pun berakhir. Kami pun berpamitan dengan warga, serta terima kasih
atas partisipasi warga yang telah turut serta meramaikan dan membantu agenda KKN kami. Sebelum pulang, aku mencoba menceritakan kepada salah satu penjaga desa atas kejadian yang aku alami. Dan katanya, itu sudah tidak aneh lagi di desa ini. Hari itu menjadi hari yang tidak bisa kulupakan. Aku terpaksa diberhentikan kerja dari tempatku bekerja karena sedang ada efisiensi karyawan. Sebenarnya, aku sangat kecewa dan sedih dengan keputusan yang menimpaku itu. Bisa dibilang, kinerjaku yang paling baik dibanding karyawan lainnya. Namun mau bagaimana lagi? Nasi sudah menjadi bubur dan ini sudah nasibku. Namaku Jaka. Setelah menyelesaikan semua urusan administrasi terakhir di kantor, aku pun segera pulang. Kulihat jam menunjukkan jam 8 malam. Aku berdiri di pinggir jalan raya, menunggu angkutan umum untuk mengantarkanku pulang. Jarak dari kosanku menuju bekas kantorku lumayan jauh. Setelah lumayan lama menunggu, akhirnya angkot pun datang. Segera aku naik di bangku depan di samping Pak supir. Aku tengok ke belakang. Malam itu ternyata tidak ada penumpang lain selain aku. Kursi di jok belakang kosong. Untuk memecah suasana keheningan malam itu, aku coba berbahasa basi dan ngobrol bersama bapak supir angkotnya. Ya, pertanyaan-pertanyaan standar lah. Soal dari mana, bagaimana hari ini, macetan dan lain-lain. Sampai di tengah obrolan, tiba-tiba saja angkot yang aku tumpangi ini mogok. Padahal baru setengah jalan. Aku pun diminta turun sejenak karena mesinnya ada di bawah jok depan. Dia coba membuka jok, mencoba mengoprek ini itu. Namun karena sudah terlalu lama menunggu dan semakin malam juga, akhirnya aku memutuskan untuk jalan kaki saja. Supir angkot itu terlihat tidak enak dan malah membuatku tidak harus membayarnya. Dia pun bertanya rumahku daerah mana. Setelah aku sebutkan nama daerah tempat kosanku itu berada, Pak supir itu bilang, kalau
Mengikuti jalan raya itu mutar terlalu jauh. Dan pas supir itu bilang, rawan juga, takut ada begal. Kalau mau deket, motong jalan. Tapi lewat kuburan katanya. Mendengar itu sebenarnya aku biasa saja. Tapi ya benar juga sih. Kalau lewat jalan raya, berjalan di pinggir jalan ini cukup jauh. Aku tahu pemakaman itu. Sebuah pemakaman umum yang kadang memang pernah aku lewati juga. Nah, sudahlah. Akhirnya aku pun memutuskan untuk memotong jalan lewat pemakaman. Lanjut aku berjalan. Saat itu tidak ada pikiran aneh-aneh. Niatku memotong jalan lewat area kuburan itu untuk mempercepat aku sampai di kosan. Langkahku pun agak cepat untuk menghemat waktu. Belum sampai area pemakaman umum itu, dari jauh aku mendengar sesuatu. Samar seperti suara gamelan. Kontan bulu kuduku berdiri saat itu. Tanpa pikir panjang aku mempercepat langkahku. Semakin berjalan mendekati pemakaman umum itu, semakin jelas suara gamelannya. Mungkin dari salah satu rumah warga sekitar sana yang sedang menyalakan radio atau mungkin YouTube, musik, entahlah. Karena memang di sekitar pemakaman umum itu ada rumah-rumah. Aku lanjut berjalan. Sampailah di pemakaman umum. Aku mulai masuk ke area pemakaman, di mana kiri dan kananku itu kuburan. Aku coba terus berpikir positif, tidak melihat kiri kanan dan fokus pada tujuanku untuk cepat sampai di kosan. Namun, entah kenapa, suara gamelan itu seolah-olah membututiku dari belakang, mengikutiku. Padahal aku sudah cukup jauh dari perumahan warga. Dan bisa dibilang sekarang, aku berada di tengah-tengah pemakaman umum itu. Namun suaranya terus seperti mengikutiku. Aku hanya bisa mempercepat langkah kakiku dan berdoa di dalam hati. Sampai tiba-tiba sudut mataku menangkap sesuatu dari salah satu makam yang ada di sana. Seperti ada yang berdiri, hitam,
melihat ke arah aku. Tinggi. Dari sudut mataku itu terlihat sangat jelas. Kali ini bukan hanya mempercepat langkah kakiku, tapi aku berlari. Sampai di depan aku sudah melihat pintu keluar pemakaman umum itu. Aku terus berlari dan samar suara gamelan itu terdengar lagi. Kali ini disertai suara seorang perempuan yang sedang menyindir. Aku coba membuang mukaku dan terus berlari. Dan ketika aku lihat ke arah depan lagi, astaga. Loh. Perasaan tadi di depanku ada jalan keluar. Kok sekarang jadi pohon besar? Iya. Jalan yang tadi kulihat sudah hampir di ujung pemakaman umum itu hilang. Padahal aku sama sekali tidak berbelok arah, hanya terus lurus. Namun kali ini di depanku ada sebuah pohon yang sangat besar, tinggi dan rimbun. Dan ketika aku melihat ke sekitar pohon itu, ada sesuatu yang sangat mencolok mata. Sebuah warna merah di salah satu batang pohon tersebut. Iya. Terlihat cukup jelas olehku. Seorang perempuan memakai kebaya berwarna merah duduk di salah satu batang pohon itu. Jari-jari tangannya mengelus-ngelus rambutnya, seakan menyisir dengan jari jemarinya. Rambutnya terlihat sangat panjang hingga menyentuh tanah. Dengan jarak yang cukup tinggi dari pohon itu. Dan terdengar perempuan berkebaya merah itu menembangkan sesuatu. Badanku kaku, seolah tidak bisa digerakkan sama sekali. Untuk berjalan, membalikkan badan pun aku tak bisa. Aku coba menutup mataku dan membaca doa sebisa mungkin. Terus berkonsentrasi. Sampai ketika aku lihat lagi, sosok itu sudah hilang. Hilang dari pohon beringin besar itu. Saat itu pula badanku bisa kugerakkan. Aku pun membalikkan badanku dan mulai menjauhi pohon itu. Namun akar dari pohon-pohon itu ketika aku berjalan menerpa wajahku. Akar panjang yang bermunculan dari dahan-dahan pohon itu. Namun entah kenapa, aku
akar dari pohon-pohon itu yang menjulang dari atas, seakan-akan terus menempel di badanku. Sampai ketika aku tersadar, itu bukan akar pohon tapi helai-helai rambut berwarna hitam dengan tekstur yang sangat kasar seperti ijuk. Dan ketika aku menengadahkan wajahku ke atas, tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Yang kuingat terakhir ketika kulihat ke atas, terlihat wajah seorang perempuan menyeringai padaku. Giginya tajam. Dan sangat menakutkan. Matanya terlihat seperti hampir keluar. Wajahnya sangat kurus, seperti tengkorak diberi daging. Lekukan matanya yang gelap terus terbayang di kepalaku. Sampai aku melihat sebuah cahaya. Dan ketika aku mengikuti cahaya itu, posisiku sudah tidak berada lagi di pemakaman itu. Aku berada di sebuah pos. Dan ada beberapa orang yang berada bersamaku juga saat itu. Ternyata mereka adalah Hansip yang sedang berjaga dan melihatku berdiri kaku di area pemakaman. Hingga mereka pun membawaku ke pos penjagaan. Aku tidak bercerita apa-apa. Lidahku keluh seakan tidak bisa mengeluarkan. Bahkan mengucapkan terima kasih pun tidak terfikirkan olehku saat itu. Hanya yang ku dengar mereka sedang bicara, mengatakanku kesambetlah. Surupan. Aku pun lalu berdiri. Salah satu orang yang ada di sana bilang padaku, "Cep, lain kali kalau sedang malam Jumat Kliwon, jangan lewat pemakaman ini. Karena pasti kan ada sesuatu yang terjadi." Dan barulah aku tahu saat itu adalah malam Jumat Kliwon, yang mungkin ada beberapa makhluk-makhluk yang ada di sana yang sedang beraktivitas dan mempunyai energi yang sangat kuat. Salah satunya adalah perempuan
berkebaya merah itu.